Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Reza Rahmatilla, NIM 055981168. Kali ini saya akan menjawab tugas tutorial online pertama, struktur data. Yang pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Yang kedua, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susun kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Yang ketiga, buatlah deklarasi array satu dimensi dengan nama D8 angka tipe data integer yang berisi angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, 82. Mendeklarasikan tersebut dengan menggunakan bahasa program Java. Dan yang keempat, buatlah mendeklarasikan array dua dimensi dengan nama dua angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris yang kolom berisi angka berikut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Buatlah deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list 15, 28, 33, 47, 59. Mendeklarasikan tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita masuk ke Visual Code-nya, lalu kita pakai JavaScript. Yang pertama kita import Java util linked list. Import Java keluar layarnya keluar guys, bentar ya guys. Oke. Linked list. Ini nggak usah. Linked list. Terus di bawahnya public class ya. Public class judulnya kalian yaitu tugas 1, yang aku tugas 1 ya guys. Tugas 1 sesuai yang sama yang di sini ya. Kurval. Sebentar. Kurval. Ini jangan sampai lupa. Lalu yang nomor 3 itu adalah public. Public static void ya. Public static void main string kurung buka string
Lalu di sininya address ARGS. Lalu di belakangnya jangan lupa pakai kurva ya. Nah. Lalu di sini sebelum ke langkah pertama itu ya yang dimaksud dengan import Java itu adalah import Java util-linked list. Itu adalah barisan yang memanggil liberal ke bawahan Java agar kita bisa menggunakan struktur data linked list pada langkah kelima nanti. Nah, kalau public class tugas 1 itu adalah judul ya atau deklarasi nama kelas programnya yang tadi kita tentuin itu tugas 1. Nah, public static void public static main string itu adalah fungsi utama untuk seluruh kode yang akan dieksklusi pertama kali oleh Java. Lalu yang di bawahnya kita memakai deklarasi variabel float. Ini komen ya guys. Ini tanda kayak gini adalah komen ya guys. Atau judulnya yang soal yang tadi yang pertama deklarasi float itu yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris ya. Buatlah sebuah deklarasi struktur baris untuk deklarasi variabel dengan tipe data float ya. Tipe data float yang bernama struktur baris. Struktur baris. Petik jangan sampai lupa di sininya. Cukup satu aja. Ini huruf besar. Nah. Di bawahnya float struktur baris ya. Di bawahnya float struktur. Hurufnya tetap sama besar juga sama yang kayak tadi awal. Karena kalau kita salah huruf error ya guys. Jadi kita teliti. Struktur data, struktur baris. Sorry. Oh, ini nah. Float struktur baris. Sama dengan 9,25F ya. 9 karena ini itu tidak koma jadi titik 2 asli itu koma tapi karena tidak dia koma jadi ini harus titik, tidak dibolehin koma titik, bukan tidak dibolehin cuman memang kalau di dalam codingan itu tidak ada koma, adanya titik. F nya itu dijarak aja, nggak dijarak, ada error ya, lupa. 9,9.25F tanda bagi, tanda sama dengan ya. Di bawahnya ini tanda bagi
terbagi itu. Di bawahnya sistem outprint ya. Sistem outprint. Print and end. Di sininya kurung buka, lalu strip, jangan lupa tanda petiknya itu jangan lupa. Struktur baris ya, struktur baris sama bagi struktur baris dibagi terus ditambah ya. Ditambah struktur baris lagi. Cuma tadi itu kan dijarak, kalau yang ini tidak dijarak. Supaya ini dijarak, lupa. S-nya itu jangan sampai lupa ya, harus besar. Harus sesuai yang kayak yang tadi ya. Kalau enggak nanti error. Sudah. Kenapa kita membuat variabel bertipe float? Karena membuat variabel itu kan struktur baris ya. Float struktur baris sama dengan 9,25F. Nah, F itu di belakang angkanya itu wajib ditambahkan dalam Java untuk menandakan bahwa angka tersebut tipe float, bukan double. Setelah itu perintah system outprint digunakan untuk mencetak teks struktur baris yang digunakan dengan nilai dari variabel tersebut ke layar. Gitu. Jadi, kita ke tahap yang kedua, yaitu sama komen lagi, tanda komen. Kita di jarak ke 8, tanda komen nomor 2. Tadi kan buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe float. Yang kedua itu adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Oke. Buatlah struktur hurufnya ini huruf besar ya. Sebentar. Sebuah deklarasi. Sorry. Adalah sebuah deklarasi. Deklarasi variabel dengan tipe data. Variabel dengan tipe data string yang bernama langkah kedua itu adalah deklarasi variabel string ya, yang bernama susunan kata baru. Petiknya jangan lupa. Hurufnya juga jangan sampai lupa. Huruf besarnya itu nggak usah dijarak ya guys. Dengan soalnya kayak tadi itu sama. Lalu enter. Di bawahnya sebentar, belum. Nah, tadi apa dah? Susunan kata baru yang berisi kata pemrogramannya. Yang berisi kata programmer. Ini huruf besar. Ya, ini huruf besar. Pemrograman struktur ya. Pemrograman
Pemrograman pemrograman pemrograman oh ya bentar ya, ini harus benar-benar teliti guys, soalnya kalau kita tidak teliti pasti ada aja. Ini harus benar-benar guys. Struktur data pemrograman struktur data yang di bawahnya itu adalah string struktur data string susunan data baru ini hurufnya yang sama besarnya. String data baru sama dengan pemrograman ya, pemrogramannya itu memakai petik. Pemrograman dalam struktur data Java ya. Ini yang jadi jarak. Yang di bawah itu dikasih stem out print ya, sama kayak yang di atas ini custom out. Outprint susunan data baru. Petiknya petik 2 ya. Ini jarak. Dan di sebelahnya ada di jarak. Ini lagi. Kurung tutup ya. Kita rapiin dulu. Tuh, ternyata ini tapi di sini guys. Ini juga sama. Setelahnya ini. Yang di atas itu sama juga ya.
Aku mau rapin dulu guys. Sini kita ke nomor 3 ya. Jangan lagi komen nomor 3, yaitu mana pendeletrasian. Nomor 2 itu kenapa? Sebentar, sebelum nomor 2 itu adalah, sebelum nomor 3 itu nomor 2 ya, itu adalah membuat variabel yang berisi teks string dan mencetaknya. Membuat variabel yang bernama susunan kata baru itu string, susunan kata baru sama dengan pemrograman. Struktur data Java itu mendeklarasikan variabel yang bernama susunan kata baru dengan tipe data string. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter atau teks variabel ini diisi dengan kalimat pemrograman struktur data Java. Nilai string harus selalu diapati oleh tanda kutip gada yang dua itu, yang tadi itu. Kemudian nilainya dicetak ke layar menggunakan sistem on print. Nah, yang ketiga adalah, langkah ketiga adalah array satu dimensi. Buatlah pendeletrasian array satu dimensi. Satu dimensi dengan nama kutip 8 angka ya. Bisa 8 angka, koma tipe data integer. Lalu tipe data integer yang berisi angka kurung buka dan kurung tutup 10, 12, 18, 23 ya. 10, 12, 18, 23 ya. 23, 28, 23, 33 ya. Sama 5867. Sedikit error. Tiba-tiba tidak ada ini, tidak bisa. Oke, kita lanjut. 23, 33. Lalu 5 berapa tadi ya? 58 ya, 5867. 58 6 lalu terakhir itu 82. Nah, benar. Lalu enter. Sistem output in ya, integer. Di sini in itu adalah integer. Int 8 angka. 8 angka. 8 angka sama dengan 8 angka sama dengan 10 ya. Yang tadi 10, 12, 18. Sebentar, kurva dulu, jangan lupa. Misalnya 10, ini 10, 12,
lalu 18, 23, 33, 58, 67, 82. Nah, kita cek lagi. 82 sistem on print ya di bawahnya. Sistem on print, sistem on print. Sebentar. Nah, sistem on print. Lalu ini guys, sistem on print. Kurung buka ya. Sistem on print 8 angka ya. Baik. Nah, ini work in ya. Di bawahnya work in. Kita buka dulu. Non ini LNGHT ini adalah jumlah banyak datanya. Lalu ini E++ ya. E++. Lalu kurvanya. Sistem on print 8 angka di bawahnya. Sistem on print ini tadi print aja yang di atas, ini print juga sama tuh. T-nya dilupa. Ini S-nya 8 angka. Suruh buka 8 angka. Lalu di tengahnya itu E plus kutip 2 itu. Lalu kurva yang di bawah di bawahnya lagi itu adalah bawahnya itu sistem ya. Sistem on print sama print itu beda ya.
membuka, lalu 2 angka ya, kutip 2 angka, bagi di bawahnya, itu adalah for integer, tulis dulu for permuka in, ya tadi ini sama dengan 0 ya, sama tadi. J, tadi itu kan I, ini adalah J. Ini integer ya, I. Sama aja. Dua angka lek. 2 angka. Ya. Lek. 2 angka lek. Oh iya ya. 2 angka lek. Sebenarnya 2 angka lek. 2 angka lek sama yang tadi, cuman ini 2 angka ya. Kalau tadi kan 8 angka, ini 2 angka. Tadi plus kurvanya. Di bawahnya itu for in J. Tadi kan for in I, sekarang di bawah itu for in J. For integral J. Sama caranya, nah, cuma ini adalah J. 2 angka. 2 angka I sama 2 angka sama tadi. Link seperti biasa itu adalah jumlah data. Nah, tadi ini sudah ya, J++. Nah, kurva. Di bawahnya itu adalah sistem on print. Di bawah itu adalah sistem ya. Sistem on print. Dua angka. Kalau buka 2 angka. 2 angka. 2 angka I sama J. Yang tadi itu kan I, J berarti IJ ya. 2 angka I J. Oh yes. Ternyata di sini E. Nah, ini J. IJ plus tanda kutip 2 ya. Tanda kutip 2. Di bawahnya kurval yang tadi. Di bawahnya itu adalah sistem on print ya. Judulnya itu sistem on print ya. Sistem on print. Kurung buka dan kurung tutup. Kurvalnya nah, ini baru yang nomor 5. Nomor 4 itu yang nomor berapa? Sebentar. Nomor 3 ya. Salah. Salah goblok. Ini ternyata di sininya itu keloncat guys. Bentar. Sistem on print ya. Print.
dan belum buka. Nah, baru nomor 4, guys. Komen. Nah, yang nomor 3 itu, langkah ketiga kan arai satu dimensi. Itu membuat arai satu dimensi yang berisi sekumpulan angka integer dan mencetak menggunakan peruangan. Mendeklarasikan arai yang bernama 8 angka berisi tipe data integer, bilangan bulat in 8 angka sama dengan 10, 12, 23, 33, 58, 67, 82. Arai ini langsung diisi dengan 8 angka sesuai instruksi untuk menampilkan isi arai yang digunakan peluangnya. Looping atau for ya, looping for gitu. Peluangnya akan berjalan dari indeks I sama dengan 0 hingga batas panjangnya arai 8 angka length itu. Nah, itu namanya jumlah angkanya ya, guys. Jumlah banyak data, jumlah banyak angka kalau tidak salah ya. Perintah sistem on print digunakan agar angka-angka tersebut dicetak menyamping dalam satu baris, dipisahkan dengan spasi. Perintah sistem on print, tanda buka dan tanda tutup, di akhir digunakan untuk membuat baris baru setelah semua angka itu selesai dicetak. Gitu, guys. Nah, untuk yang nomor 4, langkah keempat itu adalah arai 2 dimensi gitu. Arai 2 dimensi ya, langkah keempat. Komen, lalu 4, buatlah pendelarasian arai 2 dimensi dengan nama 2 angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan isi barisnya 1 kolom berisi angka berikut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sama 18. Seperti soal yang tadi ya, guys. Jadi 4 adalah buatlah sebentar kita ini buatlah mendeklarasikan arai 2 dimensi. Oke. Kita copy aja ya, guys, biar ada 3 baris dan 3 berikut. Biar astagfirullah. Nah, sama kayak tadi ini tipe string yang terdiri 3 baris dan 3 kolom. Isi barisnya berisi angka berikut 3, 4, 12, 24, 68, 24, 68, 16, 18 gitu. Nah, di bawahnya itu baru, guys. Sebentar, keliru. Yang bawah itu adalah string ya, guys. Ini adalah string, guys. String. Itu di bawahnya masih. Angka dengan bawah dengan kursornya 12, tinggal dibagi 3 ya, guys. Udah, lupa lagi dibagi kutip 2, kutip 2, 3 ya, 2, 4, 2, 4, 6. Kurva lagi kutip dibagi 3 ya, guys. 2, 4, 6, 8, 10, 8, 8, kutip lagi 10, kutip lagi 8, 10, 12. Ini di sini koma. Lalu di bawahnya sama juga dibagi 3 maksudnya. Bukan dibagi 2, 3 lupa. Itu 14, 16, 18. 14, 16, 18. Kiranya 14, 16, 18. Lalu
ini. Nah, sudah. System print. Bentar, mau tak cek lagi ya. Langsung 5. Ini yang nomor 4, itu adalah nomor 4 itu membuat array 2 dimensi, 3 baris, 3 kolom, bertipe string, dan mencetakan dalam bentuk matriks. Membuat array 2 dimensi itu bernama 2 angka dengan tipe data string. Array ini dideklarasikan dengan format matriks 3 baris dan 3 kolom yang masing-masingnya berisi angka dalam format teks. Diapit tanda kutip. Untuk mencetak dalam bentuk matriks digunakan perulangan bersarang netted block. Perulangan for pertama dengan variabel i mengatur baris, sedangkan perulangan for kedua di dalamnya dengan variabel j mengatur kolom. Setiap elemen dicetak menyamping dan setelah satu baris selesai, sistem onPrint kurung buka itu akan memindahkan kursor ke baris bawahnya. Gitu ya. Nah, yang nomor 5, komen. Nomor 5 soalnya terakhir adalah buatlah deklarasi linked list dengan urutan list angka. Kita copy. Lalu di bawahnya linked list. Integer. Integer urutan. Integer urutan list angka. Sama dengan name linked list. Kurung buka dan kurung tutup. Di bawahnya urutan angka. Ini urutan nih. Titik ada. 15 kurung buka. 15. Mana? 15, 28, 33, 47, 58, 47, 59 ya. Dua delapan, 28, 33. Jadinya ada 7. 59. Lalu sistem onPrint ya, bilangnya. Kita cek lagi dulu. Benar? Kurung buka list angkanya. Kutip list plus urutan is.
Tadi yang salah itu yang ini ya guys, Java Until ini liket, bukan ada n-nya dan di sini tidak ada titiknya ya guys. Di sini ya juga sudah aku diperbarui struktur baris, struktur kata baru. Ini juga tengah, ini hanya ada di belakang. Ini hanya ada di belakang guys. Apakah ada yang salah? Jika tidak ada yang salah, kita runkan run Java. Kalau kalian salah koma, salah kalimat, kalian bakalan error. Nah, kita lihat ya, yang pertama itu ada susun baris, yang kedua susun kata baru, titik bagi pemrograman struktur data Java. Terus 8 angka 10, 12 dan nomor 3 dan 2 angka 246 8, 10, 12, 4, 16, 18. List angkanya yang terakhir disuruh urutkan itu ada 15, 28, 33, 47, 59. Oke. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.